Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Wahyuni, NPM 1804021045. Di sini saya akan membuat video untuk UTS MK Komunikasi Bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu materi tentang komunikasi interpersonal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Elemen dalam komunikasi interpersonal yang pertama, sumber atau penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan minimal dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima. Yang kedua, pesan. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan serta menegosiasikan makna yang diperoleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, encoding atau decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang keempat, media. Media yang dimaksud adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Yang kelima, gangguan. Secara teknis, gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan. Gangguan dalam suatu komunikasi juga bisa disebut hambatan komunikasi. Yang keenam, umpan balik adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan atau disampaikan. Kemudian, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Yang pertama itu ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan yaitu ada yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Kemudian, mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya. Yang kedua, atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Pendapatan dan penilaian terhadap orang lain itu tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Saat menyukai sesuatu, itu orang lebih cenderung itu akan melihat segala hal yang berkaitan secara positif, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik itu akan menumbuhkan keterbukaan antara seseorang untuk mengungkapkan dirinya. Semakin cermat persepsi, semakin efektif komunikasi yang berlangsung. Memahami proses komunikasi interpersonal menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional.
Perkembangan relasional itu sangat mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kemudian ada faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan interpersonal dengan baik. Yang pertama itu ada percaya, sikap suportif, sikap terbuka. Tujuan komunikasi interpersonal itu sendiri yaitu yang pertama belajar. Komunikasi interpersonal itu membuat orang dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Yang kedua itu membina hubungan. Dan yang ketiga mempengaruhi. Maksud dari mempengaruhi di sini adalah komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita maupun orang lain. Kemudian membuat presentasi lisan. Membuat presentasi lisan yang baik itu bukan hanya menyampaikannya dengan baik, tapi juga melibatkan pengembangan strategi yang sesuai dengan audiens dan tujuan, berisi konten yang bagus, dan mengatur materi secara efektif. Kemudian ada jenis-jenis presentasi. Jenis presentasi sendiri itu ada dua macam, yaitu presentasi informatif dan presentasi persuasif. Presentasi informatif itu adalah mengajarkan sesuatu atau memberikan informasi kepada audiens, sedangkan presentasi persuasif itu mengajak atau memotivasi audiens untuk mengubah cara pandang atau cara berpikir mengenai sesuatu. Memberikan informasi dan bukti adalah hal yang sangat penting dalam jenis presentasi ini. Selain itu, pembicara harus membangun citra baik dengan terlihat kredibel dan simpatik terhadap kebutuhan audiens. Kemudian, presentasi itu menceritakan diri sendiri. Menceritakan diri sendiri itu maksudnya salah satu tahap dalam wawancara kerja, tujuannya untuk menentukan apakah orang tersebut bisa diterima atau tidak ketika sedang wawancara. Kemudian saat menceritakan diri sendiri, tunjukkan bahwa kita itu merupakan kandidat yang dicari oleh perusahaan tersebut. Tanpa terkesan itu nggak usah dilebih-lebihkan dan tidak usah terlalu menceritakan diri kita itu yang mengada-ngada. Kemudian berikut ini adalah komponen yang ada saat menceritakan diri sendiri. Yang pertama itu ada biodata kita. Yang kedua, latar belakang pendidikan kita. Yang ketiga, hobi. Tujuannya dari ketiga tersebut itu untuk mempelajari proses mental seseorang seperti bagaimana cara berpikir orang tersebut dan alasan mengapa seseorang itu melakukan hal tersebut. Kemudian, hobi. Hobi itu banyak ya, yang antara lain itu ada hobi memasak, hobi memancing, hobi olahraga. Kemudian yang kelima itu ada rencana ke depan. Maksud dari rencana ke depan itu untuk mengukur tujuan hidup seseorang. Kemudian yang harus dilakukan itu punya mimpi yang tinggi, ambisius namun realistis. Tunjukkan bahwa diri kita itu memiliki rencana berkembang terkait jenjang karir dalam perusahaan, antusiasme, dan optimis tentang masa depan. Kemudian, kekurangan dan kelebihan. Saat menjabarkan kelemahan, sebaiknya disertai dengan cara memecahkan kelemahan tersebut dengan menyertakan jawaban pemecahan masalah dapat memberi kesan bahwa Anda itu merupakan seseorang dengan problem yang solvingnya yang itu baik. Kemudian saat menjabarkan kelebihan, sebaiknya tambahan juga beberapa pengalaman yang pernah dialami dengan kelebihan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu menceritakan tentang latar belakang pribadi, hobi, achievement terbaik, rencana 3 tahun ke depan, dan harapan untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, latar belakang pribadi. Nama lengkap saya Sri Wahyuni.
Saya biasa dipanggil di rumah itu Wahyu, sedangkan untuk teman-teman saya itu biasanya memanggil dengan sapaan Sri atau Wahyu. Saya lahir di Sri Katon SK3, 5 Februari 2000. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya seorang perempuan bernama Pepta Asrianti, buah pasangan dari Ayah Paiman Istanto dan Ibu Sugiem. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya itu bekerja sebagai seorang petani dan ibu saya itu bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya juga mempunyai seorang nenek perempuan yang tinggal bersama saya, yaitu bernama Serini. Saya bersekolah di TK Pertiwi Sri Katon, lulus pada tahun 2006. Kemudian Sekolah Dasar Negeri 2 Sri Katon, lulus tahun 2012, dan Madrasah Sanawiyah Rodotul Ulum Ma'arif 13, lulus pada tahun 2015. Kemudian di SMA Negeri 1 Seputi Surabaya, lulus tahun 2018, dan saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Hobi saya adalah bernyanyi, membaca, dan menonton drama Korea. Tetapi hobi saya lebih dominan ke bernyanyi, karena saya hobi bernyanyi itu sejak kecil, mulai dari SD kelas 3. Kemudian achievement terbaik atau pencapaian terbaik saya adalah ketika saya bisa diterima kerja di perusahaan ataupun lembaga lainnya yang saya impikan. Setelah itu, saya ingin mengembangkan dan lebih banyak belajar lagi kepada karyawan lainnya yang sudah lama bekerja di perusahaan atau lembaga tersebut. Dan pencapaian terbaik saya lainnya adalah bisa membanggakan kedua orang tua saya. Kemudian rencana untuk 3 tahun ke depan adalah saya ingin mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, bisa mencari uang sendiri untuk keperluan pribadi maupun orang tua. Kemudian saya ingin membuka sebuah bisnis kecil-kecilan dan menjadi seorang yang sukses untuk kedepannya. Dan harapan saya untuk 5 tahun ke depan itu adalah semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan dan amanah di dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian saya berharap suatu saat saya bisa membuka lapangan atau peluang bisnis untuk orang yang belum memiliki pekerjaan dan bisa membantu orang yang tidak mampu. Itulah tadi presentasi sekaligus pengenalan latar belakang pribadi saya untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.